Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erlina Putri Febrianti dari Program Studi Manajemen. Di sini saya akan mengerjakan tugas pada mata kuliah pengantar akuntansi, yaitu menyusun jurnal penyesuaian. Nah, di samping ini adalah daftar saldo sebelum disesuaikan ya. Nah, di sini kan daftar saldo pada tanggal 31 Juli. Nah, di sini kita akan menyusun jurnal penyesuaiannya ya. Ayolah, kita lihat ya. Pada tanggal 31. Nah, di soal pada tanggal 31 Juli, Studio Foto telah menyelesaikan jasa pemotretan outdoor untuk sampul penyanyi Boy William. Nah, dan telah dibayarkan sebesar 1.400. Kemudian sisanya akan dibayarkan pada tanggal 4 Agustus. Yang artinya masih memiliki piutang usaha sebesar 1.400. Kenapa letaknya di debit? Karena piutang usaha masuk ke dalam benua harta. Jika harta bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan pendapatan jasa konsultasinya dia juga bertambah. Maka jika pendapatan jasa ini masuk ke dalam benua pendapatan. Nah, jika pendapatan bertambah, maka dia letaknya di kredit. Kemudian pada soal nomor 2, perlengkapan yang tersisa setelah dihitung di akhir bulan Juni nilainya adalah sebesar 160. Nah, ini perlengkapan di bulan. Ya, ini adalah perlengkapannya. Karena di sini perlengkapannya Nah, di sini kan perlengkapannya sebesar di bulan Juli kan sebesar 920 ya. Nah, untuk di jurnal penyesuaiannya berarti beban perlengkapan artinya perlengkapan di saldo ini kita kurangkan dengan 160 sisa di bulan Juni. Setelah dihitung di bulan Juni sebesar 160. Jadi 920 kita kurangkan dengan 160, maka hasilnya adalah 760 di beban perlengkapan. Kenapa beban perlengkapan letaknya di debit? Karena beban perlengkapan masuk ke dalam benua beban. Nah, jika beban bertambah, maka dia letaknya di debit. Nah, sedangkan untuk perlengkapannya ini dia masuk ke dalam benua harta. Jika untuk perlengkapan ini dia masuk ke dalam benua harta. Jika dia berkurang, maka dia letaknya di kredit. Harta berkurang karena harus membayarkan sebesar 1.400 tadi ya. Selanjutnya pada soal nomor 3, sewa motor dibayar di muka untuk masa 1 tahun dan sudah menggunakan motor tersebut selama 1 bulan. Nah, di sini kan beban sewa kendaraannya kan di daftar saldo adalah sebesar 3.360. Karena dia sudah digunakan selama 1 tahun, maka tinggal kita bagi saja. 3.360 dibagi 1 tahun kan ada 12 bulan, maka kita bagi jadi 12. 3.360 dibagi 12, maka hasilnya adalah 280 untuk beban sewa peralatan dan sewa peralatan dibayar di muka ya, masing-masing di debit 280 dan di kredit 280. Kemudian untuk soal nomor 4, peralatan dan perabotan kantor yang dibeli pada tanggal 5 Juli diperkirakan dapat dipakai selama 4 tahun. Dan diusulkan untuk menghitung beban penyusutan menggunakan metode garis lurus dengan senilai 200.000.
Nah, untuk nomor 4 ini kita menggunakan cara penghitungan metode garis lurus. Metode garis lurus yaitu yang pertama kan kita susun dulu. Umur ekonomisnya yaitu adalah 4 tahun. Nah, kemudian nilainya adalah 5.000. Kemudian nilai sisa setelah 4 tahun yaitu 200. Kemudian cara menghitungnya adalah nilai sisa kita kurangkan nilai asli peralatan kantor sebesar kan 5.000 nih, peralatan kantornya 5.000. Kita kurangkan dengan nilai sisanya yaitu nilai sisanya sebesar 200 ya. Kita kurangkan 5.000 dikurang 200, maka hasilnya adalah 4.800. Kemudian kita bagi dengan umur ekonomisnya yaitu 4 tahun. Jadi 4.800 kita bagi dengan 4 tahun ya. Kita bagi dengan 4, maka hasilnya adalah 1.200. Setelah hasil itu dibagi, kan 1 tahun itu ada 12 bulan ya, maka kita bagilah 1.200 kita bagi dengan 12, yaitu mendapatkanlah hasilnya 100. Jadi beban depresiasi peralatan kantornya yaitu sebesar 100 di jurnal penyesuaian. Kemudian pada soal nomor 5 yaitu 5 penerimaan jasa pemotretan pada tanggal 3 Juli untuk 2 edisi Juli dan bulan Agustus. Foto Studio 100 telah menyelesaikan untuk soal nomor 5 ini penerimaan jasa pemotretan pada tanggal 3 Juli untuk 2 edisi Juli dan Agustus dan telah menyelesaikan pemotretan untuk edisi bulan Juli. Nah, untuk bulan Juli ini kan pendapatan yang diterima di muka adalah sebesar 4.800 ya. Ini kan untuk 2 bulan edisi ya. Nah, jika masing-masing untuk bulan Juli dan Agustus, maka didapatkanlah sebesar 2.400 untuk pendapatan yang diterima di muka, dan pendapatan jasa konsultasi juga tetap di kredit sebesar 2.400. Kemudian untuk soal nomor 6-nya yaitu staf kantor menemani dalam pemotretan majalah di hari libur. Uang lembur yang dijanjikan yaitu sebesar 200 akan ditransfer pada pembayaran gaji di pertengahan Agustus. Artinya kan ini gajinya belum dibayarkan pada saat itu juga ya, padahal kan dia sudah melakukan lembur. Karena belum dibayarkan pada saat itu juga, maka dia masuk ke beban gaji. Beban gaji masuk ke beban. Jika dia bertambah, maka dia letaknya di debit. Sedangkan untuk utang gaji, karena dia belum dibayarkan, berarti dia masuk ke dalam utang gaji ya. Nah, untuk utang gaji, jika dia bertambah, maka dia letaknya adalah di kredit. Kemudian untuk nomor 7, tagihan akhir bulan Juli baru diterima pada tanggal 31 Juli dan akan dibayar pada minggu pertama bulan Agustus sebesar 120.000. Maka di sini untuk beban listrik dan teleponnya menjadi 120.000. Karena kenapa dia terletak di bagian debit? Karena jika beban bertambah, maka dia
akan terletak di debit. Sedangkan beban yang masih harus dibayar yaitu sebesar 120.000 di bagian kredit. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.